Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali bersama saya Heru Sudinta. Masih dalam dunia komunikasi, tentunya kali ini berkaitan dengan visual dari bidang broadcast. Kali ini kita akan membedah tentang teknik videografi. Teknik videografi ini sudah pasti berkaitan dengan seorang videographer atau biasa orang sebut juga sebagai kameraman, atau yang familiar di Indonesia yaitu sebagai juru kamera, di mana ketiganya ini tersebut berperan dan bertanggung jawab penuh terhadap pergerakan kamera maupun tata cahaya dalam suatu adegan. Adegan ini bisa meliputi adegan film, adegan video klip, adegan company profile, maupun adegan video adventure. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tata cahaya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut pengambilan gambar. Yang pertama adalah bird eye view, atau kalau kita terjemahkan sebagai mata burung, ya. Biasa disebut juga aerial shot, yaitu pengambilan gambar dari ketinggian dengan objek yang berada di bawah. Ya, maksud dari pengambilan gambar ini dia ingin memperlihatkan suasana, ingin memperlihatkan lingkungan, ingin memperlihatkan kondisi dari visual yang akan disajikan. Apakah itu berupa gedung bertingkat, rumah, jalan, dan sebagainya. Nah, dulu bird eye view ini biasa di syuting melalui helikopter. Jadi kameramen menumpang helikopter dan di helikopter itu merekam visual yang berada di bawahnya. Namun kali ini seiring perkembangan zaman, umumnya kameramen sudah menggunakan drone. Ya, kenapa? Karena ketika kita menggunakan drone, maka kita bisa menggunakan visual yang kita rekam tersebut sekaligus secara siaran langsung. Jadi visual yang direkam itu juga bisa langsung disiarkan secara langsung via drone, ya. Nah, inilah yang dinamakan bird eye view. Nah, yang kedua namanya adalah high angle. Ya. High angle ini sudut pandang pengambilan gambarnya ini selalu di atas si objek. Artinya posisi kamera itu harus selalu berada di atas si objek. Namun berbeda dengan bird eye, di mana sudut pandang dari bird eye itu dia ingin memperlihatkan suasana. Tetapi untuk high angle dia ingin menampilkan si objeknya. Ya. Jadi posisi kamera dia tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu tinggi. Tetapi dia ingin menyuguhkan si objeknya. Apakah adegan, apakah karakter, apakah mimik, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah strike angle. Ya, strike angle ini sering juga disebut sebagai eye level. Kenapa? Karena sudut pengambilan gambar atau posisi kamera itu biasanya sejajar dengan si objek, atau pada umumnya juga setinggi si objek posisinya. Yakni apabila objeknya adalah manusia, maka posisi pengambilan gambarnya ini harus sama dengan ketinggian dari si objek, ya, atau setingkat dada dari si objek, sehingga secara keseluruhan penampilan dari si objek dapat dinikmati atau ditonton secara visual, dapat dinikmati oleh penonton secara utuh, yakni tidak dibatasi oleh headroom, kepala tidak terpotong, ya, meskipun dalam angle ini, ya, fokus utama adalah bagian tubuh dari objek hingga kepala, ya. Kadangkala bagian dari kaki juga memang diperlihatkan, tetapi keutuhan dari objek dengan kamera yang sejajar dengan objek inilah yang menjadi hal penting yang dinamakan oleh eye level. Dan yang terakhir disebut sebagai Dutch angle. Umumnya sudut pandang gambar yang diambil kamera dalam posisi yang tidak normal
Maksudnya, si kameramen atau juru kamera ingin memberikan visual yang mengesankan situasi dalam situasi atau kondisi yang tidak stabil. Nah, ini biasanya kameramen dia memanggul kamera atau istilahnya handheld. Ya, dia memanggul kameranya sehingga tidak ada visual yang ditampilkan secara simetris atau rata atau sejajar. Nah, umumnya ada headroom yang terbelah, ya, ada jarak yang terpotong dan sebagainya. Namun sisi pentingnya adalah untuk depth angle ini dia ingin menampilkan emosional, dia ingin menampilkan raut wajah, ingin menampilkan adegan yang sangat penuh dramatis dan sebagainya. Yang keempat disebut frog eyes atau bisa kita terjemahkan sebagai mata katak. Ya. Angle ini biasa disebut juga sebagai ground shot. Ya. Jadi posisinya dia selalu berada di bawah daripada objek yang akan direkam. Nah, jadi dudukan atau lebih rendah. Nah, jadi kedudukannya selalu lebih rendah dari si objek. Ya, biasanya gambar yang diambil dengan angle frog eyes ini ingin menampilkan kesan dramatis. Baiklah rekan-rekan, demikian penjelasan saya tentang sudut pandang pengambilan gambar. Akhir kata saya pamit undur diri. Saya Heru Sudinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.